Kalau kita bicara soft skill, maka tentu yang paling utama adalah kemampuan komunikasi. Soft skill itu kan ada jujur, ada disiplin, ada tanggung jawab, tapi yang paling pokok adalah skill communication. Bahkan sekarang banyak perguruan tinggi yang menempatkan keterampilan komunikasi sebagai 2 SKS yang dipelajari selama 1 semester. Karena apa? Karena perguruan tinggi itu kepingin ke depan para alumni menjadi pemimpin-pemimpin. Yang harus dibekali salah satu sosoknya adalah kemampuan berkomunikasi. Karena kalau komunikasi nggak lancar, nggak bagus, pasti terjadi masalah. Saya pernah tahun 2009 diundang oleh Universitas Pancasakti Tegal untuk menjadi atau untuk berpidato pada acara Dies Natalis 2009 itu saya masih jadi dekan. Karena waktu itu saya belum lama dilantik dekan yang kedua, sehingga masih sibuk. Maka urusan-urusan komunikasi itu saya serahkan kepada supir saya, namanya Pak Tarmaji. Bu, artinya pasti kenal. Bahkan Pak Tarmaji itu supir sayangannya Pak Harun itu. Udah, siap berangkat. Saya dengan Pak Tarmaji sampai Tegal, masuk di halaman kampus. Nah, biasanya kan bosnya itu kan di belakang, supirnya di depan, bawakan tas. Sampai di depan ruang pertemuan dia situ, yang disambut pertama dengan senang, dengan salaman, gitu, dengan penghormatan itu kan supir saya. Saya terus batin, wah saya dianggap berkali itu mesti Pak Tarmaji. Sampai masuk di ruang transit itu yang disuruh transit ke VIP itu ya Pak Tarmaji. Saya disuruh transit ke ruang sebelah yang itu kumpul panitia-panitia. Tapi saya diam aja ini. Ya. Maka begitu saya nggak tahu yang terjadi di ruang VIP Pak Tarmaji itu. Karena juga diminta masuk itu ya sudah turun saja masuk gitu. Pak Tarmaji orangnya gede dulu gagah, bagus. Hidup dengan dekannya. Jadi yang pantas jadi dekan jadi Pak Tarmaji. Saya sudah diam minum teh ya. Tiba-tiba Pak Rektor yang sekarang sudah meninggal, Prof. Tria Joko ya, Pak Joko ya, itu sudah sekitar. Ya Allah, saya mohon maaf Pak Dekan. Sampai kira dekannya itu Bapak tadi ya. Karena tidak ada komunikasi yang baik. Jadi selama komunikasi acara di Tegal itu saya serahkan pada Pak Tarmaji itu. Miscommunication. Kemudian yang kedua, ini juga contoh miscommunication. ITS itu mengajukan TEPA, pantauan 1 tidak lolos, 2 tidak lolos, 3 tidak lolos. Saya diminta Bu Rektor untuk bertemu dengan Prof. Agus, itu kan di ruang eksekutifnya Bank PT. Saya malu, waktu saya ketua BP hanya saya juga ingin berjuang. Telepon, Mas Agus gimana, bla 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 bla. Kabarnya gimana? Apa kata dia pertama? Rektornya jenengan itu ngeyel. Dengan saya mengatakan rektornya jenengan itu ngeyel. Saya begitu bicara sedikit aja langsung dijawab. Sedikit itu langsung dijawab. Tidak punya kesempatan untuk bicara banyak saya. Saking kakuatinya saya sudah takut baca timbangannya. Padahal dia belum mendengarkan saya. Saya mau matur apa itu belum sampai titik. Betul rusuh-rusuh keras nih Bapak Ibu. Wah, Rektor sudah gimana ini? Padahal sebenarnya kan saya mau matur ada kesalahan membaca TS-nya itu.
kalau di teman-teman di sini membacanya TS 2002-22 ya, atau 23-23. Pokoknya terjadi pembacaan TS. Dan berita rektornya ngayelan itu tidak hanya kepada saya, kemana-mana. Bahkan ketika dilaporkan ke PD Dikti, teman-teman yang ada di PD Dikti juga sama. Kemudian dilaporkan ke RL Dikti, Pak Bimo, ganti yang ngayelan itu BBH-nya. BBH-nya ITS itu loh ngayelan. Oh, itu sudah ada pantauan yang keempat katanya atau ketiga katanya. Sudah itu saja langsung buat borang baru kan itu ya. Ini bisa. Tapi berkat perjuangan Bu Rektor ini yang tidak mau mundur satu langkah pun, ingin meyakinkan bahwa itu terjadi kesalahan. Sampai kemudian Bu Rektor minta bantuan LDP, minta bantuan teman-teman di mana Bank PT, dan akhirnya membantu itu bukan dari kalangan kita, dari unsur Muhammadiyah, malah dari unsur NU. Dengan baik ditanggapi apa namanya kesalahannya di mana, kemudian bareng-bareng dilihat, dan akhirnya betul. Ya. Maka tadi saya katakan di pantun saya, bulan Desember bulan yang penuh kenangan. Karena apa? Air mata teman-teman di ITS sudah kering, dan akhirnya muncul informasi, muncul berita, pengumuman bahwa ITS terakreditasi baik sekali. Itu adalah miscommunication. Saya tidak mengatakan yang salah siapa, tetapi itu adalah salah satu contoh miscommunication. Yang ketiga ya tadi sudah diatur semalam di PDM jadi sudah nanti yang baca SK pimpinan daerah diwakili oleh sekretaris. Ini saya menyiapkan Mas ya, tidak apa ini. Ini hanya saya bersalah. Ternyata tidak ada komunikasi yang bukan di PDM kepada MC gitu kan. Jadi akhirnya yang dibahas lain. Ini contoh. Maka tentu Bu Rektor, kemudian Bu Ida, Bu Muna, ya, meskipun sudah lama menjabat, yang baru kan baru Mas Santo ini. Mas Santo. Itu ya tentu di dalam pola kepemimpinan yang tadi saya katakan butuh soft skill yang harus betul-betul ditegakkan di dalam kehidupan kampus, di dalam memimpin itu ya. Faktor-faktor yang bisa menjadikan sukses terhadap ITS ini adalah satu, kejujuran, kemudian kedua disiplin, dan yang ketiga komunikasi. Jangan sampai ada miss antara atasan dengan bawahan. Karena kalau sudah terjadi miscommunication antara atas maunya A, B bawah maunya B, sudah tidak akan pernah bisa pasti timbul masalah satu diatasi, timbul masalah lagi. Karena tidak ada visi yang sama antara pimpinan dengan bawahan. Kemudian yang kedua, Bapak Ibu, ini saya sampaikan bahwa mengelola perguruan tinggi itu bukan hal yang mudah, serius ini. Dan ke depan pengelola perguruan tinggi itu penuh tantangan, semakin berat dan masalah semakin kompleks. Jadi kompleks tidak hanya pakai K tapi S, kompleks ya. Artinya masalahnya banyak sekali ya. Dulu kita ingat ada kebijakan pemerintah, dalam hal ini Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, terkait dengan pemberian kewenangan negeri menjadi PTNBH. Itu di mana-mana menjadi persoalan yang serius. Pasti itu PTS termasuk PTN akan kekurangan mahasiswa. Pasti ya, kecuali beberapa PTN yang bagus ya, seperti UMS itu ya tidak ada pengaruh. Karena 74% produk kami sudah unggul, jadi tidak ada, bahkan mahasiswa masuk itu sudah menjadi pilihan pertama. Ketika sudah diterima di UMS, kemudian ada
panggilan undangan, undangan diterima di negeri, mereka tetap kepingin di UMS. Di prodi-prodi tertentu itu menjadi pilihan pertama dan tidak akan keluar meskipun diterima di negeri. Tapi kami bisa membangun prodi seperti itu ya tentu kuncinya adalah di SDM. Tidak seperti sulapan ya, BIM salah BIM tiba-tiba jadi unggul, enggak. Tapi ada proses yang kami bangun sejak 2017. Itu saya sampai minta PP, saya minta 1 wakil rektor khusus untuk bertugas bidang pengembangan SDM. Sampai sekarang itu masih saya pertahankan. Sehingga memang saya melihat ke depan kompleksitas persoalan yang dihadapi oleh perguruan tinggi itu bisa terselesaikan, dan itu baru separuh saja. Itu kalau SDM kita betul-betul bagus. Ya. Bahkan sekarang ini yang permen yang akan muncul itu dalam pemberian tunjangan serdos tidak seperti yang sekarang ada. Misalnya ITS ada 50 dosen dapat serdos, itu langsung tunjangan itu dari pemerintah masuk ke rekening masing-masing pribadi. Jadi Bu Rektor tidak punya apa-apa, tahunya ada laporan ini sudah masuk atau belum. Nah, permen yang baru ini tidak seperti itu. Permen yang baru itu sifatnya subsidi atau hibah. Nah, cara memperoleh hibah atau subsidi itu bergantung pada kinerja. Kinerjanya ya otomatis banyak aspek akademik, termasuk SDM, biro doktor, jumlahnya berapa, sudah berapa yang sudah lektor kepala, lektor. Itu menjadi satu komponen yang komprehensif, itu yang nanti akan menentukan berapa jumlah. Kalau dulu per person, tapi kalau yang datang itu langsung gelondongan, ini Bu Rektor tak kasih sekian. Nah, sekian ini kalau tidak sesuai dengan jumlah yang menerima serdos pada tahun sebelumnya, artinya apa? Artinya universitas harus nombori, perguruan tinggi harus nombori. Kalau perguruan tinggi besar tidak masalah, tapi kalau perguruan tinggi kecil, ya sudah seadanya uang itu dibagi. Ini yang saya kasihan itu kalau dosen tidak begitu banyak, kasihan itu guru. Sergur juga begitu. Maka nanti Januari itu di Masjid Dasmo sudah mulai harus dipikirkan, karena pemberian sertifikasi guru itu nanti juga gelondongan diserahkan kepada pimpinan daerah atau majelis untuk tinggal bagi sendiri. Nah, tentu pembagian ke person-person itu berdasarkan kinerja mereka. Semakin baik kinerjanya, tentu semakin mendapatkan banyak. Kalau tidak punya kinerja, ya tentunya tidak dapat tunjangan itu. Ini sebuah tantangan lagi ke depan. Terus boleh mahasiswa berat, kemudian ditambah aspek faktor eksternal yang terkait dengan keuangan. Semakin berat. Padahal PTS itu kita semua sudah tidak menjadi rahasia, hidupnya bergantung pada mahasiswa. Maka nanti kalau ada proyek-proyek Bu Kepala Dinas, jangan segan-segan, jangan ragu-ragu, serahkan pada ITS yang sudah banyak berkontribusi terhadap pemerintah kota, terutama dalam bidang kesehatan. Nah, nanti bergantung ini para pimpinan mencari second pemasukan itu, mencari pemasukan pengusahaan lain yang di luar dari SPP. Maka harus dikembangkan kerjasama dengan berbagai pihak, baik itu di pihak kesehatan, di pihak dinas-dinas yang lain ya. Bahkan sekarang ini sudah muncul gizi itu kerjasama dengan UMKM. Yang UMKM ini sekarang itu seperti anak emas itu belum digelontor dana dari pemerintah pusat itu bisa kita masuki. Yang gizi itu bisa menjadi salah satu komponen yang memberikan pendampingan dalam pengembangan UMKM. Itu cara-cara yang harus kita gunakan. Maka tentu ya Pak Ida, Mbak
karena Mas Anto ini, kalau Bu Weni kan sudah 3 kali ini, jadi mungkin tidak shock ya. Nah, nanti ternyata tugasnya waktu itu ternyata bulat gitu ya. Itu harus kita pelajari, harus kita membaca kondisi yang ada, dan tentu nanti ya satu visi, satu misi dengan rektor saling memperkuat ya. Dan saya juga sudah minta kepada Bu Mimpin dan Bu Jenny ya, meskipun tidak menjabat tetap harus punya komitmen untuk membesarkan IKS ini. Ya pasti saya yakin beliau bertiga ini juga karena baru ya mesti banyak tanya kepada Bu Mimpin maupun Bu Jenny, itu pasti. Nah oleh karena itu ya kebersamaan, kekompakan ini menjadi salah satu faktor agar kita ke depan semakin kuat ya. Dan dimanapun ketika kita bicara kekompakan, kebersamaan yang ditunjang dengan semangat perjuangan, pasti akan menghasilkan sesuatu yang jauh lebih baik daripada hari ini. Setelah saya itu beberapa hal yang saya pesankan.